Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر لنا ولا تعسر علينا منكم يا كريم. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat maghrib rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita sanjungkan segenap puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah, inayah dan juga berbagai anugerah yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat dan insyaallah kita dapat menunaikan kewajiban dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, diiringi harapan, doa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah ke hariban junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian tafsir hadis kita sebagaimana biasa baca suratul Fatihah. Kita niatkan yang pertama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, kesehatan, keafiatan, kesuksesan dalam melaksanakan tugas-tugas, dan juga mudah-mudahan segala hajat, keinginan dan harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, niat kita adalah jika ada saudara-saudara kita yang mungkin sakit atau sedang dalam cobaan, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan kesehatannya dikembalikan seperti sedia kala. Dan yang ketiga, Fatihah itu kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang mungkin bertugas di lapangan sehingga harus melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya. Kita doakan mudah-mudahan segala urusannya, tugasnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kita niatkan Fatihah ini untuk saudara-saudara kita yang barangkali mendapatkan cobaan yang berat, yang besar, seperti menghadapi tantangan, gempuran, bahkan perang. Mudah-mudahan Allah kembalikan kepada kedamaian dan perdamaian sehingga dapat hidup normal seperti manusia pada umumnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shadihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai kepada bahasan kitab Adabun Naum. Adab tidur atau etika tidur ya. Di bab pertamanya menyangkut adab tidur, adabun naum, wal ittija' ya, berbaring, wal qu'ud duduk, wal majlis ya, di majlis di tempat duduk, war ru'ya dan juga nanti bicara soal mimpi ya. Tidur itu dalam konteks agama kita banyak sekali kita temukan teks-teks Al-Quran yang menyangkut persoalan tidur ini. Dari bicara Allah yang tidak tidur
dan tidak ngantuk sampai kepada semacam pembagian waktu kapan kita tidur dan kapan kita tidak tidur atau berusaha. Misalnya di teks Al-Quran di surah An-Naba ayat berapa itu, 40-an ya, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Jadi di teks ayat ini Allah seakan-akan memberikan, kalau menurut Imam At-Tabari itu membagi waktu gitu ya. Bahwa kalau lail malam itu untuk tidur, naum, naum. Sedangkan siangnya an-nahar untuk cari ma'asha, kehidupan, untuk bekerja. Gitu. Di teks ayat ini sepertinya begitu, dan Imam At-Tabari dalam tafsirnya juga menafsirkan demikian. Jadi baiknya memang malam itu untuk istirahat, untuk tidur, dan siangnya untuk bekerja. Tapi di teks ayat lain, yaitu Allah juga menyebutkan, misalnya di dalam surah Ar-Rum, ketika Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda kebesarannya, antara lain misalnya menciptakan seorang laki-laki, perempuan, dan seterusnya, berpasang-pasangan dan sebagainya. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah, dan salah satunya di ayat yang ke berapa? 23 ya, kalau yang kita kenalkan Ar-Rum 21 itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Nah, kalau di ayat 23-nya itu wa min ayatihi manamukumul lail, manamukum bil laili wan nahar, gitu ya. Jadi di teks ayat ini bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah menciptakan manusia bisa tidur. Kapan? Bilail wan nahar, bisa siang bisa malam. Nah, tidur siang itu banyak, itu macam ragam namanya gitu kan. Bahkan seringkali kalau orang-orang pesantren itu membuat semacam jok gitu, karena ada tidur siang gitu, qailullah itu ya, tapi disebutnya qola gitu. Jadi kalau qola itu ngomong sebetulnya, tapi bimakna qailullah sebetulnya tidur gitu. Tapi tidurnya tidur menjelang sholat itu beda dengan tidur istirahat malam. Qailullah itu ada hailullah dan seterusnya. Nanti kalau bicara macam-macam tidur kita mungkin di waktu yang lain ya. Di sini bicara tidur adalah bicara bagaimana etikanya tidur gitu. Pertama, tidur itu menurut Nabi SAW yang kemarin kita sampaikan hadisnya adalah berwudu dulu. Riwayat Rasulullah SAW dalam sabdanya menyampaikan bahwa iza ataita madja'aka fatawaddo wudu'aka lis-sholati summa taji' ala shikkikal aiman. Kata Nabi SAW, apabila engkau menuju pembaringan, nah sebaiknya berdoa, berwudu dulu seperti wudunya kalau kita hendak menunaikan sholat itu. Nah kemudian baru membaringkan tubuh dengan memiringkan ke arah kanan. Itu etika tidur disebutkan demikian. Jadi wudu, lalu kemudian berbaring, berbaringnya pada posisi menghadap ke kanan atau bertumpu pada pinggang sebelah kanan. Nanti di teks lain bahkan untuk tidur-tidur yang agak sebentar menunggu misalnya waktu sholat, waktu subuh setelah sholatul fajar, mungkin waktunya katakanlah 30 menit gitu ya. Kan kalau kita di Madinah ya, biasa yang sudah haji atau umroh di Madinah itu kalau sholat subuh, begitu azan waktu subuh, selain azan waktu sebelum subuh itu ada azan. Nah, itu waktu subuh azan, tapi setelah azan itu kira-kira 30 menit baru mulai qomat atau iqomah. Itu ada setengah jam. Nah, Nabi seringkali setelah itu berbaring dulu gitu. Nanti kita akan ketemu hadisnya.
Nah, berbaringnya itu dengan cara menempelkan telapak tangan kanannya pada pipi kemudian berbaring. Tidur ya, tiduran. Tapi tidur beneran. Tapi kalau terbiasa tidur itu 15 menit bisa, 10 menit bisa, setengah jam apalagi. Tapi kalau nggak biasa bablas itu lewat ya. Jadi diantaranya tadi kalau mau tidur etikanya berwudu, kemudian memiringkan badan ke sebelah kanan posisinya. Secara medis katanya itu banyak memberikan faedah-faedah gitu ya. Nah itu urusan medis lah gitu. Karena posisi jantung ada di atas sebelah kiri gitu. Nah itu antara lain demikian itu etikanya. Kemudian berdoa. Nah, jadi setelah wudu kemudian memeringkan badan, kemudian berdoa. Apa doanya? Di sini disebutkan Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhuma qala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi nama ala shikkihil aiman. Nah, jadi menuju firash itu tempat tidur, pembaringan gitu. Nama tidur ya ala shikkihil aiman, ya bertumpu pada pinggang kanan gitu ya, ya miring ke kanan lah gitu ya. Summa qala, kemudian beliau berdoa. Apa doanya? Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika walja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Jadi doanya adalah Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah aku pasrahkan diriku kepadamu, ilaika. Wajjahtu wajhi ilaika, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku pasrahkan segala urusanku ilaika kepadamu. Walja'tu zohri ilaika, dan aku sandarkan punggungku, pinggangku ilaika kepadamu. Walaupun nyandarnya pasti ke tempat tidur, kepada firash, tetapi sama dengan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Raghbatan wa rahbatan, dengan harap dan juga cemas, takut. Ilaika, ya kepadamu, la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Jadi nggak bisa menghindar, dan juga karena takut kepadamu ya menghadap kepadamu. Ini mungkin perbedaannya, kalau kita di dunia ini takut kepada macan tentu harus lari dari macan. Kalau kita takut ada kereta lewat, jangan terlalu deket-deket di rel kereta. Kendaraan juga begitu, jangan deket-deket jalan. Atau ada anjing galak, ya takut ya jangan dekat kepada anjing galak itu. Tetapi takut kepada Allah seraya harap-harap cemas itu justru harus mendekat kepada Allah, memasrahkan diri kepada Allah. Itu perbedaannya barangkali dengan makhluk selain Allah. Kalau kita takut kepada Allah bukan lari menjauh, tetapi justru makin harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu perbedaannya. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, ini antara lain doanya walau jalan ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta, aku beriman kepadamu, aku beriman bi kitabika dengan kitab-kitab yang diturunkan olehmu, alladzi anzalta, ya yang diturunkan olehmu, wa nabiyyika alladzi arsalta, dan juga beriman kepada nabi yang engkau utus. Rawahul Bukhari bihadzal lafzi fi kitabil adab wa sahih min sahihihi. Jadi ini riwayat Imam Bukhari yang ada dalam Kitabul Adab dari Sahih Bukhari. Ini harusnya kita hafalkan ini ya. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika walja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Nah, itu doa sebelum tidur.
Masih ada doa yang pendek? Nah, ada, nanti ketemu di hadis yang lain. Ini berapa, masih cukup waktu ya. Nah, itu membaringkan tubuh, kemudian berdoa, dan ketika tidur itu kan nanti ada teks-teks hadis ya. Nah, kita lanjutkan saja dulu hadis yang berikutnya. Iza ataita madja'aka fawaddo wudu'aka fatawaddo wudu'aka lis-sholati summa taji' ala syiqqikal aiman. Sama dengan yang atas tadi. Kemudian disuruh berdoanya, doanya tadi itu yang sudah dibaca, waj'alhunna akhira ma taqul. Itu adalah doa yang merupakan akhir kata-kata ketika kita mau tidur. Jadi nggak usah ngomong-ngomong yang lain lagi, mikir-mikir yang lain lagi. Maka ketika membaringkan tubuh di tempat tidur, mengarah ke kanan, lalu kemudian berdoa, dan doanya seperti tadi itu, dan itulah kata-kata terakhir menjelang tidur. Dan andaikan, nah di dalam hadis yang lain dikatakan, andaikan dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada saat itu wafatnya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, bersih. Kemudian di hadis ketiga atau ke-816, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail 11 rakaatan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat minal lail, salat qiyamul lail ya. Ya, salat malam lah gitu. Bahasa kita bisa juga tahajud, karena ada Al-Quran teks ayatnya itu wa minal laili fatahajjad bihi, tahajud. Berapa rakaat? Dikatakan 11 rakaatan. Jadi 11 rakaat, dan para ulama membagi 11 rakaat itu 8 rakaatnya salat atau qiyamul lailnya atau salat tahajudnya, 3 rakaatnya adalah witirnya. Mau dua-dua ya memang disebutkan dalam hadis masna-masna. Ada yang 4 katanya bagaimana ya, kalau keyakinannya itu silahkan saja. Ada riwayatnya, ada juga gitu. Begitupun yang witirnya 3 sekaligus rata-rata, tapi ada yang karena masna-masna 2 kemudian tambah 1 juga, silahkan saja. Fa iza tola'al fajru sholla rakaataini khafifataini. Tapi kalau sudah terbit fajar, ini waktu subuh nih, sholla rakaataini khafifataini, sholat 2 rakaat yang ringan saja. Ya, ini ada yang menyebut inilah sholatul fajar, karena kan ada teks Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Itu ya. Jadi salat itu liduluki syams, mulai tergelincirnya matahari. Ya, matahari persis di atas kita, lurus. Nah, itu pada saat itu belum boleh salat, bahkan haram disebutnya salat itu. Begitu tergelincir mulai waktu zuhur berarti. Nanti dalam hadis Nabi dikatakan kalau sudah bayang-bayang itu melebihi bendanya, kita berdiri, kita 170 cm, bayang-bayang kita udah melebihi itu, wah itu sudah waktunya asar. Kemudian ghurub, tenggelam matahari, oh berarti maghrib, ghurub, waktu maghrib. Nah, kemudian mulai gelap malam, nah, itu mulai isya. Itu ya. Nah, kemudian ada tahajud sebagai nafilah tambahan, tidak masuk kepada sholatul maktubah. Tapi yang subuh atau sholat fajar, tapi sering kali sebutan dalam teks keagamaan kita ya sholat subuh, karena sholat fajar itu ada pengertian lainnya, bahwa sholatul fajri itu lain lagi di luar sholat subuh. Nah, itu 5 waktu itu ya, walaupun ada yang menyebut wah itu 3 waktu katanya. Begitu dulu ke syams, kemudian ghurub, kemudian ilal lail, 3. Nah, itu udah lain lagi. Tapi kalau ahlu sunnah wal jamaah ya 5 waktu itu,
zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau kita ke Iran, nah saya kebetulan pernah juga ya jalan-jalan gitu ya, kemudian juga sampai yang dianggap kota sucinya itu di Qum, itu dari Teheran kira-kira ya 2 jam perjalanan darat gitu. Nah, itu ada kota Qum, kota sucinya di Iran. Saya memperhatikan memang sholatnya itu 3 waktu, tapi sholatnya sih 5. 3 waktu itu ada katanya, ini kenapa? Oh ya ini mustarok. Jadi ada zuhur sama asar, itu sholatnya memang ada 2, tapi dikatakan mustarok karena di satu waktu ya. Gitu. Kalau kita kan ada pun seperti itu adalah jama', dikumpulkan. Tapi di kalangan Syiah yang pernah saya lihat dan saya saksikan dengan mata kepala sendiri, bahwa zuhur dan asar itu bisa disatukan dalam satu waktu yang disebut mustarok, itu keyakinan orang Syiah. Kemudian maghrib dan isya juga demikian, hanya waktu isyanya saya lihat memang panjang mereka di antara maghrib ke isyanya itu, karena habis maghrib itu biasanya ihtifalan Al-Quran, itu ada di depan masjid, siapapun yang merasa ingin ngaji saja di tempat umum itu baca Quran. Kadang-kadang jenderal tuh baru turun dari mobil langsung ngajinya ya sama bagusnya dengan qori itu, walaupun dia bintangnya 2 atau 3 bahkan ada yang 4, ya mungkin dianggap biasa saja ya seperti itu karena mereka mempelajari juga. Nah, itu selesai itu semua ya, memang kalau di sini waktu isya juga itu sama waktu isya, sholat isya, tetapi mereka mengatakan itu adalah waktu mustarok, maghrib dan isya dilaksanakan sekaligus, meskipun kalau saya hitung-hitung memang sudah cukup waktu isya itu mereka sholat isya. Nah kalau subuh tersendiri, tidak ada mustaroknya, tidak digabung dengan apapun, itu Syiah. Kalau kita Ahlus Sunnah tetap 5 waktu itu adalah waktunya zuhur, dulukus syams ketika matahari tergelincir, kemudian waktu asar ketika bayang suatu benda melebihi bendanya itu sendiri, maghrib ketika gurub tenggelamnya matahari, kemudian malam 1 jam kurang lebih setelah maghrib adalah isya, dan kemudian waktu fajar adalah waktu sholat subuh. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan saja. Tadi sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut Aisyah adalah sholat malamnya 11 rakaat, 8 itu sholat tahajud atau qiyamul lail, dan 3-nya adalah sholat witirnya. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa iza tala'al fajru, kalau sudah terbit fajar, sholat raka'ataini khafifatain, sholat yang ringan ya, sholat sunnah fajar. Summa tajia, kemudian ya, ala syikihi aiman, sama, kemudian membaringkan tubuhnya itu ke arah sebelah kanan, hatta yaji'a al muazzin fayuazzina. Jadi kalau kemudian setelah sholat fajar beliau itu istirahat, membaringkan tubuh kira-kira ya mungkin 20-30 menit gitu, lalu kemudian baru dipanggil atau didatangi oleh muadzin, dalam hari ini biasanya Bilal bin Rabah, datang dan kemudian minta izin untuk iqomah atau qomat, lalu kemudian setelah itu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mungkin itu karenanya di Madinah itu dari azan sampai iqomah itu 30 menit ya. Dan itu juga memberi waktu kepada orang atau kita yang berangkat ke tanah suci Madinah untuk melaksanakan sholat arba'in. Kalau ketika di hotel, di apartemen sudah azan, kita berangkat ke masjid masih keburu karena masih ada waktu setengah jam gitu. Nah itu muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim secara sepakat. Kemudian kita lanjutkan hadis yang keempat di bab ini atau ke 817 yang kita bahas. Wa an Khuzaifah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu minal lail wada'a yadahu tahta khaddihi. Jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk waktu malam itu
Ya mau tidur gitu, kemudian meletakkan tangannya tahta khaddihi. Ya, meletakkan tangannya itu di bawah pipinya sebelah kanan gitu ya. Pipinya sebelah kanan. Tsumma yaqul, ya, kemudian Nabi SAW mengatakan atau berdoa, Allahumma bismika amut wa ahya gitu. Ini pendek sekali. Jadi minimal ini ya, bismika amut wa ahya. Atau di hadis lain dikatakan Allahumma apa? Bismika ahya wa amut, ada yang begitu. Nah, kalau di teks Imam Bukhari, ini teksnya Imam Bukhari ini, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku amut. Nah, apa itu amut? Mati gitu ya. Wa ahya, dan hidup. Jadi mati dan hidup atas nama atau karena Allah Subhanahu wa taala. Itu doanya begitu. Bismika ahya wa amut atau bismika amutu wa ahya. Itu. Dengan nama Allah aku mati gitu dan aku hidup gitu. Jadi mau tidur itu doanya mati atau hidup. Wa idza staiqadha, kemudian kalau sudah bangun qala. Nah, berdoa lagi. Apa doanya ketika bangun? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rawahul Bukhari, ini teksnya Imam Bukhari. Jadi doanya biasalah kita hafal juga itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau zaman dulu tuh susah nyebutnya ba'da mamatana gitu, nggak hafal-hafal ya. Tapi sekarang anak kecil juga hafal. Nah, kenapa bisa demikian ini? Ketika kita mau tidur doanya kok doa mati, doa hidup. Nah, di dalam teks Al-Qur'an ini, di teks Al-Qur'an itu ada surah apa ini? Az-Zumar ya. Di surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikal lati qada 'alaihal maut wa yursilal ukhra ila ajalim musamma. Jadi Allah yatawaffal anfus, yang mewafatkan atau menggenggam anfus, jiwa ya, jiwa kita itu, ruh kita itu digenggam, diwafatkan, digenggam oleh Allah. Kapan itu terjadi? Yaitu hina mautiha, ketika kita memang meninggal, mati. Wallati lam tamut, ada yang digenggam Allah, diwafatkan Allah, lam tamut padahal belum mati. Kapan itu? Fi manamiha, dalam tidur kita. Jadi orang yang digenggam jiwanya, ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau diwafatkan, istilah Al-Quran itu tawaffa, ya tawaffa, diwafatkan. Kapan? Ketika kita meninggal, atau sebelum meninggal tapi dalam keadaan tidur. Jadi ketika tidur ditanya ruh kita di mana? Kalau menurut Al-Quran di surah Az-Zumar ayat 42 itu adalah ketika kita tidur itu ruh kita ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana? Fayumsikal lati qada 'alaihal maut. Allah menahan orang yang takdirnya dimatikan ketika itu. Nah, baru-baru ini kita baca koran, baca media, lihat pemberitaan, itu ada artis yang namanya Marissa Haque, kata anak-anaknya dan suaminya, ibu tidur, tapi begitu dibangunkan gak bangun-bangun lagi. Nah, dalam konteks itu kalau bahasa Al-Quran di surah Az-Zumar ayat 42 ini, bahwa Allah fayumsik, Allah itu menggenggam, memegang, nggak dilepas tuh. Allati qada 'alaihal maut, karena takdirnya sudah sampai. Oh, dia ini sudah takdirnya sampai meninggal, walaupun tadinya tidur, nggak lagi bangun, terus aja dipegang. Nah, sementara yang lain yang belum sampai takdirnya itu disebutkan wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Yang lain dilepas lagi oleh Allah, dikembalikan kepada jasadnya. Sampai kapan? Nah, ila ajalim musamma, sampai kepada ajal yang ditentukan. Jadi orang tidur itu sama dengan orang mati menurut
teks Al-Quran itu. Apa samanya? Samanya ruhnya sama-sama dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidur karena belum sampai takdirnya, masih hidup, maka dikembalikan kepada jasadnya sehingga waktunya bangun. Karena itu ketika bangun, maka doanya tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Jadi ketika tidur tadi mati, berarti sama itu. Tadi dalam teks Al-Quran, ya tawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, yang sudah meninggal atau yang belum meninggal tapi karena lagi tidur. Nah, dalam doanya sama, ahyana ba'dama amatana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, ya, atau yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, ya, tadi ketika tidur. Kemudian wa ilaihin nusyur, dan tempat kembalinya tiada lain adalah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang meninggal maupun yang dikembalikan ruhnya karena masih hidup, tetap itu adalah sebaik-baik kembali, nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, itu adalah doa, ya, doa tidur dan doa bangun dari tidur. Yang pendek tadi, Allahumma bismika amutu wa ahya, atau yang paling banyak kita lafalkan, bismika Allahumma itu ahya wa amut. Nah, silakan. Tapi teks Imam Bukhari, Allahumma bismika amutu wa ahya. Sementara untuk bangun tidurnya sama, di teks hadis yang lain sama, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, rawahul Bukhari. Kemudian kita lanjut ke hadis kelima atau ke 818 yang pernah kita bahas. Wa an Yaghshi bin Tikhfah al-Ghifari radhiyallahu anhu qala abi, ya, ayahku berkata, apa itu, bainama ana mutaji'un fil masjidi ala batni idza rajulun yuharrikuni birijlihi faqala inna hadhihi dij'atun yubghiduha Allah. Qala fanazartu fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Nah, dari Yaghsh Al-Ghifari, ia berkata, ayahnya yaitu Tikhfah Al-Ghifari, satu saat dia bercerita, aku ini tidur di masjid ala batni, di atas perutku, berarti tengkurap tidurnya gitu, tengkurap. Idza rajulun yuharrikuni birijlihi, tiba-tiba ada seorang laki-laki membangunkanku, menggoyang-goyangkan kakiku dengan kakinya juga. Ya, faqala, sambil mengatakan, inna hadhihi dij'atun yubghiduha Allah. Nah, ini cara tidur yang dibenci oleh Allah. Jadi cara tidur tengkurap itu menurut hadis ini adalah tidur yang dibenci oleh Allah. Jadi tidur dengan menahan menimpakan ke perut, jadi tengkurap itu, yubghiduha Allah, katanya adalah tidur yang tidak disukai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Nah, qala, kemudian dia mengatakan, ayahnya Yaghsh ini, fanazartu, aku lihat, fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata yang membangunkan aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaget juga rupanya. Jadi tidur tengkurap di sini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena waktunya sudah tinggal sedikit, jadi dari hadis ini kita simpulkan saja. Nah, sebelum barangkali kalau ada pertanyaan bahwa tidur itu memang anugerah Allah.
Bahkan disebut dalam surah Ar-Rum ayat 23 adalah wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah adalah tidur. Bisa tidur siang, bisa tidur malam. Kalau di ayat lain tidurnya jelas, kalau malam untuk tidur, kemudian siang untuk usaha. Tetapi ternyata ada teks lain yang menyebut bahwa bisa siang bisa malam. Apalagi zaman sekarang ya, ada orang lain tidur tetapi di malam hari harus bekerja, katakanlah security dan lain sebagainya, atau yang ronda, yang macam-macam, yang siskamling, atau orang yang bertransaksi dengan dunia luar yang di tempat lain itu waktunya waktu siang. Misalnya di Amerika sekarang jam 7 pagi ini, jam 7 pagi. Berarti kan makin malam, jam 12 malam, di sana jam 12 siang, transaksi berarti harus begadang. Jadi teks-teks ayat ini mengakomodir itu orang-orang yang boleh jadi ada yang bekerja di tengah keningan malam nah, itu antara lain. Kemudian bahwa tidur itu anugerah Allah, tidur itu untuk istirahat, tidur itu juga banyak bunganya, nanti ada mimpi, nanti ada bab mimpi ini, dan disebutkan di antara 42 model atau ciri kekhasan Nabi semuanya hilang bersama tiada lagi nabi, baik dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW, sampai Nabi akhir zaman, nggak ada lagi kecuali satu. Apa itu? Mimpi. Nanti ada ketemu dengan hadisnya bahwa mimpi itu sebetulnya salah satu karakteristik Nabi yang masih diberikan kepada orang selain Nabi, mimpi. Dan karena itu ada mimpi yang benar. Jadi bicara soal ahlam, bahkan ada tafsir Ibnu Sirin itu menulis tafsirnya Al-Ahlam, tafsir tentang mimpi, cerita mimpi gitu. Banyak para ulama bahkan menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita takut firasyatul mukmin, orang-orang mukmin yang alim, yang wara. Kenapa? Karena firasatnya saja boleh jadi itu adalah kebenaran, apalagi mimpinya juga demikian. Bahkan kadang-kadang ada orang didatangi diminta supaya tolong diberi petunjuk. Nah, minta petunjuknya seorang alim ini melalui mimpi antara lain. Dan itu mimpi itu adalah kekhasan Nabi sebetulnya yang masih diwariskan kepada para pewarisnya Nabi. Sementara 41 yang lainnya sudah tidak ada. Nah, jadi bunga-bunga tidurnya adalah kita sebut mimpi, dalam konteks kehidupan disebut bunga-bunga tidur. Nah itu tidur, tapi tadi etikanya adalah sebaiknya sebelum tidur adalah wudhu, kemudian membaringkan ke arah posisi kanan, lalu kemudian berdoa dengan doa yang tadi sudah dibacakan yang cukup panjang. Ada juga yang paling pendek yaitu Bismika Allahumma ahya wa amut, atau di teks hadis Imam Bukhari adalah Allahumma bismika amutu wa ahya. Kemudian kalau sudah bangun maka membacalah berdoalah dengan doa bangun dari tidur, yaitu alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian hal-hal lain adalah bagaimana kita dengan tidur itu bisa lebih sehat, lebih segar, lebih fresh. Walaupun kalau ditanya kita mengatakan bagaimana tidurnya, oh enak betul. Tapi ketika ditanya lebih detail nggak bisa jawab kita. Kapan kita merasakan enaknya tidur? Waktu tidur nggak mungkin, karena waktu tidur itu dalam keadaan kita seperti mati. Tapi ketika ditanya enak tidurnya, oh enak, wah seger banget, bangunnya segar. Tapi ketika tidurnya nggak merasakan. Jadi orang mengatakan enak tidak enak itu setelah selesai ketika bangun dari tidur. Gitu. Mungkin makan juga, kalau makan sih ketika dimakan tuh enak nggak enak gitu. Setelah makan kenyang, malah kekenyangan jadi nggak enak. Nah, tapi kalau tidur lain, setelah selesai tidur, nah itu mungkin bisa bercerita tentang enaknya tidur. Meskipun ketika tidur pasti tidak ada satu orang pun yang bisa merasakan enaknya tidur. Bahkan ada orang yang mengatakan begini, kenapa sih harus tidur di tempat-tempat yang mewah segala macam, bayar hotel berpuluh-puluh juta? Kan ada yang berpuluh juta, bukan hanya 1-2 juta. Kenapa? Toh sudah tidur itu sama aja, mau di kasur yang empuk yang enak dengan harga sangat mahal, atau di lantai yang tidak beralaskan apa-apa, atau bahkan ada orang di tanah geletak saja. Ya, kalau di dalam Al-Quran kan disebutkan yang yang yatim itu, falaqtah malaqobah wa madroka malaqobah fakku rokobah aw aita'amun fi yaumin dzi masghobah yatiman za makrobah
Au miskinan zamat sarobah, atau ada orang-orang miskin yang zamat sarobah, bergumul dengan turab, dengan tanah. Artinya tidurnya dia di tanah, beralaskan tanah, beratapkan langit. Nah, dia katakan nikmatnya tidur di tanah sama aja. Bahkan ketika dikasih kasur yang empuk nggak bisa tidur dia. Ada orang begitu kan? Ada orang begitu, di rumah biasa saja enak, tidur nyaman, nyenyak gitu. Begitu tidur di hotel yang mewah nggak bisa tidur. Udah bayar mahal-mahal nggak bisa tidur. Ada yang begitu. Ya masing-masing orang dengan karakteristik sendiri-sendiri. Saya kira begitu. Kalau ada yang ditanyakan boleh, ada yang ditambahkan juga silakan. Kalau ada yang ada waktu kita jawab, kalau nggak ada waktu, ini waktunya tinggal 1 menitan lagi, ya kita tunda ke pertemuan yang akan datang. Jadi mudah-mudahan nanti pada pertemuan yang akan datang kita sudah ke bab yang di luar tidur lagi, yang lain lagi, insya Allah. Tapi ini masih kepada etika di sekitar tidur, duduk, berbaring gitu ya, sampai kepada mimpi. Itu masing-masing ada etikanya. Ketika mimpi kita, bagaimana kalau mimpinya mimpi buruk? Adakah doanya? Di dalam teks hadis ada. Ketika mimpi kita indah, bagaimana itu menyikapinya dan seterusnya. Apakah mimpi ini benar atau tidak? Ya, kita bukan peramal mimpi, tetapi ada mimpi-mimpi yang dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Wal-afu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.